Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saat ini kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Namun, kita sangat prihatin sebelum dan pada saat kita melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun ini, di mana kita berada di tengah situasi darurat pandemi global. Kita dibuat stres, dibuat panik, bukan hanya oleh berita-berita teror-teror, ya, broadcast-broadcast yang tidak jelas di media sosial yang membuat panik masyarakat, ya, adanya kepanikan sosial, harga sembako yang naik melambung. Kemudian informasi-informasi tentang kesehatan, protokol yang dijalankan atau diwajibkan oleh pemerintah yang simpang siur antara satu dengan yang lain, saling berbeda, ya. Belum lagi hujatan-hujatan di media sosial. Ya, bukan hanya itu, tetapi juga di sini masuk unsur teologis, unsur keagamaan. Di mana kemarin sempat terjadi ada fenomena yang belum bisa dipastikan oleh para ahli vulkanologi, yaitu suara dentuman besar yang terjadi pada tanggal 13 April yang lalu dikait-kaitkan dengan fenomena akhir zaman, ya, bahwa kiamat sudah dekat, dan banyak lagi fenomena-fenomena yang lain yang menjadi cocok logi. Padahal Al-Quran mengatakan, ya, bahwasanya kapan terjadinya hari kiamat itu adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tanda-tanda ciri-cirinya, baik ciri-ciri tanda kiamat yang kecil maupun ciri-ciri tanda kiamat yang besar. Dan belum semuanya terjadi. Subhanallah, ya, kalau kita sekarang sudah meributkan, ya, memviralkan berita-berita yang tidak jelas, lalu kemudian dikatakan kiamat sudah dekat, ya, dalam hitungan beberapa tahun lagi. Subhanallah, padahal ciri-ciri tanda kiamat yang kecil saja ini pun belum lagi sempurna, ya, terjadi seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya? Ya, misalnya ketika di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya menjelang hari kiamat di akhir zaman, ya, harta akan melimpah, ya, dimiliki oleh kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi orang Islam yang berhak untuk menerima zakat karena semuanya kaya raya, seperti dalam hadis Muslim. Juga di akhir zaman misalnya ada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya populasi kaum wanita mendominasi populasi dunia, sehingga perbandingannya seorang laki-laki itu berbanding 50 wanita. Dan sebelum datangnya kiamat, ini yang paling penting cirinya, bahwasanya umat Islam akan memerangi dan menumpas orang-orang Yahudi, di mana bebatuan dan pepohonan ikut membantu menunjukkan kepada kaum muslimin di mana orang-orang Yahudi itu bersembunyi, kecuali pohon Qarqad, sebab dia memang pohon Yahudi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ciri-ciri itu saja belum nampak. Bicara tentang hadis Nabi tentang Yahudi, ya, sekarang Yahudi masih menggenggam dunia. Belum ada kekuatan umat Islam ini yang dapat menumpas dan memerangi Yahudi sampai bebatuan dan pepohonan ikut membantu menunjukkan di mana mereka bersembunyi. Belum terjadi lagi jumlah populasi wanita di dunia ini 50 kali lipat daripada populasi laki-laki. Belum terjadi lagi harta kekayaan akan melimpah di tangan kaum muslimin, sebab sekarang saja kemiskinan di negeri-negeri muslim masih sangat mencolok, dan setiap pembagian zakat, sedekah di bulan Ramadan banyak yang rela untuk mengantri dan terinjak-injak. Subhanallah. Yang terbaru lagi,
Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada video yang beredar bahwasanya Nabi SAW bersabda bahwa akan terjadi pada tanggal 15 bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Di situ akan terjadi suara yang menggelegar, yang menakutkan, sehingga membangunkan orang yang tidur, membuat kaget orang yang terjaga, membuat perempuan-perempuan keluar dari peraduannya, dan akan terjadi banyak gempa bumi setelah itu. Ya, subhanallah. Sampai ada juga riwayat yang mengatakan, bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Manarul Munif, tentang hadis-hadis masa depan, futurologi, yang mirip tadi, bahwasanya kalau terjadi di bulan Ramadan yang malam tanggal 15-nya itu adalah bertepatan dengan malam Jumat, akan terjadi seperti ini. Ya. Kemudian ada anjuran untuk membaca doa. Ya, apa membaca doa di situ? Membaca wirid, sebagaimana disebutkan, konon dinisbatkan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda bahwasanya akan terjadi pekikan suara yang menggelegar di bulan Ramadan, lalu kemudian terjadi kekacauan di bulan Syawal, kemudian perpecahan kabilah di bulan Zulqa'dah, kemudian darah ditumpahkan pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Lalu kemudian di situ katanya, apa itu teriakan ya Rasulullah? Itu terjadi pada malam Jumat yang bertepatan pada pertengahan atau tanggal 15 bulan Ramadan. Akan terjadi setelah itu bencana gempa bumi. Ya. Kalau terjadi seperti itu, kamu sholat fajar pada hari Jumatnya di tengah-tengah Ramadan itu, maka masuklah rumah-rumah kamu, kunci pintu-pintumu, ya. Kemudian selimuti dirimu, ya. Tutup telingamu, ya. Kemudian kalau kamu mendengarkan ada suara menggelegar, maka segeralah bersujud kepada Allah dan mengatakan dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang melakukan hal itu maka dia akan selamat, dan yang tidak melakukan itu akan celaka. Subhanallah. Ini hadis-hadis setelah diteliti oleh para ulama. Jelas para ulama sejak ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa hadis-hadis semacam ini adalah hadis yang mungkar, tidak sahih, tidak ada sanad yang diterima sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Uqaili, laisa li hadzal hadithi aslun, tidak ada sumbernya hadis ini. Kemudian di dalam pendapat Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, ya, beliau mengatakan ini adalah hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, ya, menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tersebut tentang futurologi itu tidaklah sahih, sebagaimana ditahqiq dalam kitab Al-Manarul Munif. Demikian pula Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis maudhu' yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad, ya. Kemudian itu diriwayatkan dalam Akhbar Asbahan, dan intinya adalah, ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hadis-hadis yang dhaif, yang mungkar, bahkan palsu statusnya setelah ditelaah dan diteliti oleh para ulama-ulama ahli hadis. Maka kita jangan terkecoh dengan hadis-hadis palsu yang beredar untuk menakut-nakuti umat Islam, untuk menakut-nakuti kita di tengah suasana pandemi global ini. Mari, tugas kita semua jelas adalah sebagaimana arahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai betul-betul datang kematian menjemputmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Berislamlah sampai mati. Tidak perlu menunggu kapan datangnya kiamat, tidak perlu menggunakan hadis-hadis yang palsu apalagi mungkar, karena itu semua bertentangan dengan kaidah-kaidah agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.